Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya anak-anak ya. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan aturan pencacahan. Nah, di mana aturan pencacahan ini nanti ada terkait dengan aturan penjumlahan, aturan perkalian, ada permutasi, ada kombinasi, dan ini semua adalah untuk materi dasar ke peluang, mencari peluang. Anak-anak tentunya udah tahu juga ya peluang itu apa. Misalnya peluang hari ini hujan, misalnya peluang lulus masuk perguruan tinggi negeri, misalnya seperti itu. Nah, ini untuk ke sana kalian harus tahu dulu terkait dengan aturan pencacahan dan yang akan kita bahas hari ini yaitu terkait dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, sekarang aturan penjumlahan. Ini saya ingatkan kembali terkait dengan teori himpunan ya. Teori himpunan ini sudah pernah kalian dapatkan ketika kalian SMP. Jadi definisi himpunan itu bisa kalian tulis biasanya nama-nama himpunan itu huruf-huruf besar. Saya ini kan namanya A kecil anggota dari himpunan A. Ini bacanya kan gitu ya. A kecil anggota dari himpunan A besar. Kan gitu. Atau A itu adalah sebuah elemen dari himpunan A. Seperti itu juga bisa. Kalau seperti ini ada tanda stripnya berarti bukan anggota. Gitu ya. Dan ada suatu himpunan kosong namanya. Dinotasikan dengan seperti ini. Dan banyaknya himpunan kosong sama dengan nol. Tidak ada nol gitu ya. Banyaknya nol. Kemudian terkait dengan operasi himpunan, ini hanya mengingatkan kembali, kalian dulu kenal yang namanya diagram seperti ini ya, diagram Venn namanya. Diagram Venn, ada yang namanya gabungan A union B. Kalau A union B, ini artinya eh, X itu anggota A atau X anggota B. Berarti ini gabungannya. Bisa anggota A, bisa anggota B. Gabungan. Nah, kalau ini A himpunan bagian A union B. Jadi kalau ini semua kan gabungan berarti semuanya kan. Berarti A ini kan himpunan bagian dari semuanya ini. Ya kan? B juga himpunan bagian dari semuanya ini. Nah, penulisannya seperti ini. Ini namanya himpunan bagian. Jadi A dan B itu adalah himpunan bagian dari A union B. Nah, kalau ini namanya irisan. Kalau irisan, eh, dia itu masuk himpunan A, juga masuk himpunan B keduanya, beririsan. Jadi ini dan ya notasinya ya. Berarti kalau mau digambarkan ini yang namanya gabungan kan ini semua nih yang biru semuanya. Tapi kalau irisan ini yang hanya ini beririsan. Jadi dia juga A, dia juga B gitu. Keduanya. Kalau yang bagian yang sini yang putih ini kan hanya miliknya B. Kalau putih di sini miliknya A. Tapi kalau irisan berarti keduanya. Dia ikut A, dia juga ikut B. Nah, sekarang kalau komplement. Namanya komplement ini A komplement penulisannya bisa A pangkat C ini ya namanya bacanya tetap A komplement. Nah, A komplement itu kebalikannya. Kalau misalnya A ini yang putih, maka komplemennya ya kebalikannya berarti yang biru selain selain A ini. Kalau ini dalam semesta yang sama, begitu ya. Nah, sekarang ini contoh nih. Misal ada himpunan A itu anggotanya 369, B 34567, C 457. Nah, S ini semestanya itu semuanya yang ada di sini, A, B, C. Ya, berarti kan eh, ini bagian semesta itu yang tadi, keseluruhan ini namanya semesta. Ini juga semesta, kesemuanya, gitu ya. Intinya rumah keseluruhan lah. Nah, masing-masing rumah tuh ada kamarnya kan gitu kan. Nah, semestanya ini 1 sampai dengan 9. Nah, kalau kalian disuruh mencari A gabungan B, kalian jumlahkan aja. Berarti 3, di A kan ada 3, nulisnya 1 kali aja. Terus di B ada 4, kita gabung. 5, 6, 7. Terus ada tambahan 9 kan. 6 ini kan sama, jadi nulis juga sekali aja. Terus 9 itu gabungan itu semuanya jadikan 1. Tapi kalau irisan, itu yang sama saja.
Yang ada di A juga ada di B. Yang ada di A kan hanya 3 ini kan, sama 6. Yang sama-sama ada di A dan ada di B kan 3 dan 6 ini. Kalau 9 ada di A tapi nggak ada di B. Kalau 6, kalau 7 ada di B tapi nggak ada di A. Makanya yang irisannya yang ada di keduanya yaitu 3 dan 6 gitu ya. Nah, kemudian kalau A irisan C, coba A irisan C berarti A sama C. Ada nggak yang sama? Tidak ada gitu ya. Berarti himpunan kosong namanya. Nah, ini namanya A gabungan B. Kalau A gabungan B itu namanya nama-nama himpunan anggotanya ini ditulis dengan kurung kurawal seperti ini. Banyaknya, ini N itu banyaknya. Banyaknya A gabungan B. Nah, ini ada berapa sih? Kalian jumlah aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyaknya A gabungan B ada 6. Kalau banyaknya A irisan B ada 2 ya ini ya. Nah, kalau banyaknya A irisan C tidak ada. Karena tadi himpunan kosong. Begitu ya. B komplement. Nah, kalau B komplement, kalau semestanya ini berarti yang nggak ada di sini. Di semesta ini tapi tidak ada di sini itu komplemennya B namanya. Berarti apa saja? Satu, ini kan dua. Kalau 3, 4, 5, 6, 7 ada ya. Berarti 8, 9. Berarti B komplement. Banyaknya B komplement ada berapa? 4 ini kan. Gitu ya. Ini sekedar mengingatkan kembali. Nah, sekarang aturan penjumlahan. Jadi, banyaknya gabungan, ini jumlah. Biasanya disimbolkan dengan union ini. NA gabungan B atau NA union B ini akan sama dengan banyaknya himpunan A tambah banyaknya himpunan B dikurangi banyaknya irisan ya himpunan A dan B. Ini kalau himpunannya tidak saling lepas namanya. Tidak saling lepas berarti dia punya irisan gitu ya. Tapi kalau saling lepas berarti kan irisannya 0. Berarti kan tinggal NA plus NB ini. Begitu ya. Nah, sekarang contoh, dalam suatu survei dari pebisnis suatu kota, 750 pebisnis mengikuti asuransi kesehatan, 640 mengikuti asuransi kendaraan, dan 280 mengikuti keduanya, asuransi kesehatan dan kendaraan. Berapa banyak pebisnis yang mengikuti asuransi kesehatan atau asuransi kendaraan? Nah, kalau atau ini pakainya union tadi. Ini, ya tanda ini. Berarti kan kalian suruh mencari banyaknya, berarti N kan? N, A, union, B. Tadi apa rumusnya? Tadi kan sudah ada ini. Ya kan? Kebetulan ini kan ada irisannya tadi. Karena ikut keduanya kan berarti irisan. Ya ikut kesehatan juga ikut kendaraan begitu ya. Kalian tinggal memasukkan ke rumus ini. Berarti NA union B sama dengan NA-nya berarti kan yang mengikut kesehatan 750, kemudian NB-nya kan 640 yang kendaraan dan irisannya adalah 280. Begitu ya. Jadi totalnya ada 1110. Begitu ya untuk gabungannya. Nah, sekarang aturan perkalian. Aturan perkalian ini langsung aja ke contoh ya. Misal hitung banyak cara untuk pergi dari kota S ke kota S ke kota P, tapi harus melalui kota M dulu. Di mana jika kota S ke kota M itu ada 4 jalan. Ya, misalnya Semarang ke Magelang misalnya. Ada misalnya lewat tol. Kalau ini nggak lewat tol misalnya gitu. Kalau ini lewat jalan tikus. Pertama ini lewat jalan tikus kedua misalnya kayak gitu ya. Dan kalau dari M ke kota P itu ada 3 jalan. Nah, banyaknya cara dari kota S ke kota P itu ada berapa? Kan kemungkinan pertama, misal lewat jalan yang pertama S ke M, habis itu lewat jalan pertama M ke P. Itu yang kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, S ke M pakai jalan yang kedua. Tetapi M ke P-nya pakai yang pertama. Ya kan? Dan seterusnya. Nah, kita kan nggak mungkin menjabarkan satu persatu seperti itu. Jadi kita tinggal em, menggunakan aturan perkalian. Yaitu tadi SKM ada berapa cara? 4 jalan. Kalau ini ada berapa cara? 3 jalan. Berarti untuk menuju S ke P kemungkinannya tinggal 4 dikali 3. Yaitu ada 12 cara. Nah, 12 cara salah satunya yang tadi saya jelaskan.
ini dulu ke sini atau dari sini tapi lewat sini gitu. Itu semuanya ada 12 begitu ya. Kemudian misal ini Hanif mempunyai 3 celana dan 2 baju. Misal himpunan celananya ya 3 celana itu misalnya celana satu, celana dua, celana tiga. Bajunya baju satu, baju dua misalnya. Ini A1, A2 ini celana ya maksudnya ya. Mungkin celana warna putih, coklat, biru misalnya gitu. Banyak pilihan untuk memasangkan celana dan baju, ada berapa pilihan. Nah, ini bisa dengan diagram pohon namanya. Diagram pohon itu seperti ini. Celananya kan tadi A1, A2, A3. Nah, jenis bajunya kan berarti masing-masing celana bisa dipasangkan mungkin pakai baju satu, mungkin pasangkan dengan baju dua. Nah, berarti kan kemungkinan pertama kan pakai celana jenis satu, bajunya jenis satu. Ini ya. Kemungkinan kedua pakai celana jenis satu, bajunya jenis dua. Kan begitu dan seterusnya atau pakai celana jenis dua tapi bajunya baju satu. Nah, ini pilihan yang terjadi ini namanya diagram pohon. Pakai cara diagram pohon. Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 cara untuk memasangkan celana dan baju. Ini juga ada menggunakan tabel silang namanya. Kita buat tabel, ini yang celana, ini yang baju. Terus kita pasang-pasangkan. Berarti kan A1, B1. Pakai celana satu, baju satu. Taruh sini. Kalau yang di sini berarti kan celana satu, baju dua. Begitu ya. Dan seterusnya. Sama hasilnya ada berapa? Ada 6. Atau bisa juga dengan pasangan berurutan ini namanya. Pasangan berurutan berarti yuk dipasang-pasang ya sama. A1 B1, A1 B2 kan gitu. A2 B1, A2 B2 atau A3 B1, A3 B2. Semuanya juga sama ada 6. Atau secara singkatnya kita bisa menggunakan aturan perkalian. Tadi celananya ada berapa? 3. Nah, kemudian bajunya ada berapa? 2. Kita tinggal mengalihkan saja. Ada 6 buah. Gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya secara umum aturan pengisian tempat yang tersedia ini ya, ini namanya perkalian tuh mengisi tempat yang tersedia. Misal K1 adalah banyaknya cara untuk mengisi tempat pertama, K2 mengisi tempat kedua dan seterusnya. Nanti tinggal dikalikan aja. K1 kali K2 kali K3 sampai dengan KN. Itu ya. Ini contoh, misal di suatu RT akan ada pemilihan pengurus inti RT, yaitu ketua, sekretaris, bendara. Calon ketua ada 3, sekretaris ada 3, bendara ada 2. Maka berapa cara pasangan pengurus bisa tersusun? Nah, ketuanya tadi berapa? 3, tinggal dikalikan saja seperti tadi. Tinggal 3 kali 3 kali 2. Gitu ya. Misal, eh, berarti ada susunan, ada 18 susunan pengurus. Salah satunya yang bagaimana? Contohnya misalnya yang dipilih, yang terpilih ketua satu, ya ketua satu, sekretaris 2, dan bendahara 2 misalnya. Itu semua itu ada 18 gitu ya. Nah, ini contoh lagi nih. Dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 disusun bilangan terdiri dari 3 angka misal. Tentukan banyak angka yang dapat dibentuk jika angkanya boleh berulang. Dari 3 angka ini boleh berulang angka-angka ini. Angka tidak boleh berulang dan seterusnya ini ya. Nah, sekarang angka boleh berulang. Nah, kalau boleh berulang, kita bikin kotak aja pakai aturan perkalian tadi. Kalau boleh berulang, berarti kan angka 2, 3, kemungkinan tempat kalau 3 angka kan berarti ratusan ya. Ratusan, puluhan, satuan kan gitu kalau 3 angka. 324 misalnya kan begitu kan 300-an. Nah, ini berarti kemungkinan yang bisa menduduki ratusan ada 7 angka, yaitu 7 angka kan ini semua kan mungkin kan menduduki sebagai ratusan. Nah, karena boleh berulang, jadi semua angka ini juga boleh sebagai puluhan dan juga boleh sebagai satuan. Jadi semuanya ada berapa kemungkinan? Ya tinggal dikalikan 7 kali 7 kali 7. Gitu ya. Tapi kalau nggak boleh berulang, misalnya yang ratusannya kan tetap kemungkinan semua mungkin kan sebagai ratusan 7 angka. Nah, misal yang sebagai ratusan itu angka 3. Karena nggak boleh berulang, berarti dia nggak boleh berulang sebagai puluhan atau sebagai satuan. Berarti 3 sudah disimpan. Berarti tinggal yang bisa sebagai puluhan tinggal 2, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu ya.